Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya satu kalimat yang benar-benar kuat dari sumber Anda. Oh ya, Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Misi kita hari ini adalah membedah apa sebetulnya makna di balik kisah ini. Kisah penyembuhan pria yang lumpuh selama 38 tahun. 38 tahun ya, waktu yang sangat lama. Lama sekali. Dan ini bukan soal keajaiban saja kan? Tapi soal apa artinya buat kita yang mungkin lagi menghadapi masalah yang rasanya, nggak ada ujungnya. Betul. Oke, mari kita mulai. Sumber Anda ini langsung buka dengan pertanyaan yang, menusuk sekali. Pertanyaan apa itu? Pernahkah Anda merasa seperti terjebak di tepi kolam Bethesda versi Anda sendiri? Oh, Terus-menerus nunggu sesuatu atau mungkin seseorang buat mengubah keadaan? nekat bertindak karena percaya. Tepat. Pria di kolam Bethesda ini kan sudah 38 tahun dalam mode menunggu. Mungkin sampai lupa caranya berharap. Benar, dan disitulah ceritanya jadi menarik. Iya kan? Yesus datang dan menyembuhkan pria ini di hari Sabat. Buat kita sekarang mungkin biasa saja ya, tapi menurut sumber Anda, waktu itu ini pelanggaran besar. Pelanggaran berat. Hari Sabat itu kan hari istirahat total, boro-boro menyembuhkan. Bahkan angkat barang pun dianggap kerja dan dilarang keras. Nah, yang menarik di sini adalah benturannya. Ini bukan cuma kuasa ilahi melawan penyakit, tapi juga otoritas ilahi melawan aturan buatan manusia. Oh, jadi ada kritik sosialnya juga ya? Tepat. Sumber ini menyoroti kalau tindakan Yesus itu kritik tajam. Sistem pada masa itu lebih sibuk memperdebatkan boleh nggaknya seseorang bawa tikar di hari Sabat. Daripada peduli sama penderitaan orang yang 38 tahun terbaring di atas tikar itu. Iya, belas kasihan dikesampingkan demi ritual. Tunggu, ini nyindir para pemimpin agama yang kaku sama aturan ya. Nah, sumber Anda juga menyoroti ironi lain, tapi kali ini soal kita. Oh gitu? Katanya, kita seringkali percaya pada Tuhan, tapi giliran panik, larinya ke tempat lain. Maksudnya? Sumbernya menyebut dukun, peramal, atau bahkan kita membatasi kuasanya hanya di tempat atau orang tertentu. Misalnya pendeta atau gedung gereja. Saya paham. Dan ini menimbulkan pertanyaan penting. Kenapa begitu sih? Kenapa ya? Sumber ini menyeratkan, ini terjadi karena kita nggak paham penuh otoritasnya yang tak terbatas. Kita lupa kuasanya itu tidak terkurung oleh lokasi, waktu, atau aturan manusia. Jadi intinya, kita udah punya akses langsung ke sumbernya, tapi malah sibuk. Malah sibuk cari calo istilahnya gitu ya. Nah, itu analogi yang pas banget. Kita cari perantara padahal koneksi langsung tersedia. Persis. Oke, jadi apa artinya perintah angkat tilammu ini bagi kita? Terdengar sederhana, tapi menurut sumber Anda, ada 4 lapisan makna di dalamnya. 4 ya. Mari kita bongkar. Yang pertama, ini bukan cuma soal kesembuhan fisik. Betul. Ini soal pemulihan total. Coba bayangkan deh, 38 tahun tilam itu adalah dunianya. Identitasnya adalah si sakit. Benar juga. Perintah untuk angkat tilam itu seperti berkata, identitas lamamu sudah selesai. Jangan ditinggalkan, tapi bawa sebagai bukti kalau itu bukan dirimu lagi. Itu langkah pertama yang paling berat. Oke, lapisan kedua, menurut sumber Anda, adalah soal ketaatan dan iman. Keajaiban terjadi karena pria itu langsung percaya dan bertindak. Tepat. Tapi saya rasa ini lebih dari sekedar taat buta loh. Ini soal trust, kepercayaan penuh. Maksudnya? Pria itu nggak bertanya, gimana caranya, saya akan lumpuh. Atau, tapi ini hari Sabat, nanti saya ditangkap. Dia cuma dengar, percaya, dan langsung coba berdiri. Itu level kepercayaan yang luar biasa setelah puluhan tahun putus asa. Masuk akal. Lalu yang ketiga, tindakan nyata. Mengangkat tilam itu sendiri adalah simbol yang kuat. Sangat kuat. Ini tindakan sadar untuk meninggalkan apa yang selama ini jadi beban dan kelemahannya kan? Tilam itu bukti penyakitnya. Benar. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, tindakan mengangkat tilam itu adalah langkah pertama mengambil kembali kendali. Oh, jadi dari pasif jadi aktif. Iya. Transisi dari penerima pasif menjadi agen aktif dalam hidupnya sendiri. Tidak kembali ke kondisi lama. Dan yang keempat, yang juga penting, ini soal menjadi kesaksian. Dengan bawa tilam itu keliling kota, dia secara nggak langsung jadi papan iklan berjalan atas keajaiban yang dia alami. Benar kan? Tepat sekali. Dia nggak bisa lagi diam-diam saja. Tilam yang tadinya simbol kelumpuhan, kini jadi trofi kemenangannya. Dia menjadi kesaksian hidup, bukti nyata. Oke, jadi untuk merangkum deep dive kita, perintah angkatlah tilammu dan berjalanlah, ini jauh lebih dalam dari sekedar instruksi fisik.
Jauh lebih dalam. Ini panggilan untuk percaya sepenuhnya, bertindak nyata, meninggalkan identitas lama kita, ambil kembali kendali, dan jadi bukti hidup. Dan sumber Anda ini secara implisit menantang kita semua untuk memeriksa kembali di mana kita menempatkan kepercayaan kita. Pada aturan buatan sendiri atau Pada belas kasihan yang memulihkan dan membebaskan. sebagai penutup, mari kita ubah ini jadi refleksi pribadi untuk Anda. Apa tilam dalam hidup Anda saat ini? Beban, kelemahan, atau mungkin pola pikir apa yang membuat Anda merasa lumpuh? Dan coba bayangkan, apa yang mungkin terjadi jika Anda memilih untuk mendengar suara yang menyuruh Anda bangkit, mengangkat beban itu, dan mulai berjalan.